Ini soalnya masih dikit nih. Baru berapa nih? Baru 6 orang. 7 sama kakak. Sekelasnya ada 25 kan ya? Iya kak. Oke oke. Ini kakak mau absen soalnya. Mau kirim laporannya ke Butia juga. Oh iya deh, kalian biasanya emang kalau ada jimit-jimit kayak gini, emang agak slow ngumpulnya ya? Atau gimana nih? Emang agak lambat ngumpulnya atau gimana nih? Halo? Ya udah kalau kayak gitu, ini kita langsung mulai aja ya, Dek. Karena kayaknya kalau mau tunggu semua teman-teman kalian, kita nggak bakal mulai-mulai nih kalau kayak gini. Gimana? Halo, Dek. Iya kak, boleh kak, mulai aja kak. Halo? Halo? Iya kak, boleh dimulai. Oke, ya udah. Nah, mungkin di sini sebelum kakak mulai, mungkin bisa on cam dulu, Dek. Ini kakak mau foto soalnya, mau kirim laporannya ke Butia. Silahkan, bisa on cam dulu biar kakak foto di awal sesi. Ayo, silakan on cam dulu, biar kakak bisa foto, terus bisa dimulai nih kegiatannya nih. Farid, Arifin, Lintang, Ahmad, gak harus pakai seragam sekolah kok, yang penting mau kalian kelihatan. Ayo, halo, bisa on cam dulu deh. Oke, thank you Farid. Yang lain? Halo, yang lain. Ini nggak pada tidur kan ya? Ini soalnya kakak agak kurang sehat nih deh. Jadi ini kakak minta tolong banget perhatian dan bantuannya ya. Soalnya ini kakak agak kurang sehat, jadi nggak bisa terlalu bicara banyak gitu. Ya udah kalau kayak gitu yang ada aja kalau gitu kakak kirim. Konsekuensi ditanggung sendiri ya dia ya. Ini langsung kakak kirim ke Butia aja sekarang. Oke, ini kakak bakal foto. Oke. Buat Arifin, Farid, Puan, Ahmad, mungkin bisa senyum deh. Biar kakak bisa foto nih. Ayo senyum. Gak usah terlalu tegang mukanya, oke? Kakak foto ya. Oke, satu, dua, tiga. Oke, thank you. Ntar ini kakak langsung kirim ke guru kalian. Oh iya, yang gak hadir berarti Alpa ya, Dek. Terima kasih. Tolong dikasih tahu teman-teman di grupnya seperti itu. Ini IPA 3. Kalau kayak gitu, mungkin di sini sebelum Kak Syarska mulai,
Ini kakak bakal coba sambil share screen dulu ya. Bentar. Kakak coba share screen dulu. Oke, screen kakak udah kelihatan nggak? Udah Kak. Yang lain gimana? Udah kelihatan semuanya aman? Dikit yang jawab ya. Oke, udah kalau kayak gitu kita langsung mulai aja. Oke, selamat siang adik-adikku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Kak. Oh, dikit yang jawab salamnya ya. Kakak ulangin, wajib jawab salam loh. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Kak. Oke, thank you yang udah jawab salamnya. So, mungkin di sini sebelum kakak mulai, kakak bakal memperkenalkan diri kakak dulu. Oke, so kenalin nama lengkap kakak Wahidin Daiko. Ya, it's too long, itu kepanjangan. Jadi panggil aja Kak Wahid. Nama panggilan kakak Kak Wahid. Kakak adalah seorang education consultant. Kakak adalah seorang konsultan pendidikan yang pada siang hari ini dapat kesempatan untuk sharing-sharing sama adik-adikku di kelas 12 SMA CMBBS. Oh ya, kakak lulusan Universitas Indonesia, jurusan Chemical Engineering. So, jadi sebenarnya kalau misalnya kalian pengen tahu gimana cara lolos PTN, gimana tips dan trik lolos PTN, gimana cara dapatin beasiswa dan lain-lain, ya kalian sedang berbicara dengan orang yang tepat. Jadi selama beberapa menit ke depan, kakak minta tolong perhatiannya, oke? Karena informasi yang kakak bakal sampaikan, ini kamu nggak bakal dapet di sembarang tempat atau sembarang orang nih. Jarang-jarang ada sharing-sharing seperti ini. Kakak bakal memberitahu kalian fakta-fakta tentang terkait masalah PTN, tips dan trik terbaru, gimana cara belajar, dan lain-lain. Jadi selama beberapa menit ke depan, kakak minta tolong fokus, oke? Mungkin kakak bakal kasih beberapa rules dulu nih, biar kegiatan kita pada siang hari ini berjalan maksimal dengan lancar, oke? Yang pertama adalah kakak harap kalian fokus ya, oke? Kakak harap kalian fokus. Kalian mau screenshot layar laptop kakak juga boleh, kalian mau foto, mau catat juga bisa, silakan ambil alat tulisnya, bagi informasi-informasi yang menurut kalian perlu di-highlight atau perlu untuk di-highlight, perlu di-take a notes. Kalau informasinya menurut kalian penting, oke? Siapkan alat tulisnya dan mungkin please fokus ya. Nah, dan mungkin komunikasi lebih ditomain lewat kolom chat ya. Soalnya tadi kakak ajak bicara lewat mic, kagak ada yang ngomong nih, sedikit dong yang ngomong nih. Ya udah kalau kayak gitu mau lewat mic juga bisa, kolom chat juga bisa. Kalau ada siswa yang dari awal sampai akhir mic-nya nggak pernah nyala, nggak pernah kelihatan juga namanya di kolom chat, ya fix berarti mungkin ketiduran atau kayak gimana ya. Jadi selama beberapa menit ke depan, kakak minta tolong kerjasamanya. Di sini kakak bukan datang mau ceramah, tapi pengen datang diskusi. Kakak pengen menyampaikan beberapa informasi yang penting tentang terkait masalah PTN ini, oke? Dan standby sampai akhir, karena di akhir sesi kakak bakal kasihkan kalian link absensi yang kakak bakal kirimin laporannya untuk ke pihak sekolah kalian, oke? Dan semua kegiatan kita pada ini, kakak bakal kirim juga laporannya ke pihak sekolah kalian, oke? Jadi kakak minta tolong kerja samanya, oke? Di sini karena kakak ada di Kuiper ya, so let me introduce Kuiper first. Mungkin kalian tahu, mungkin kalian juga pernah dengar Kuiper itu apa, atau mungkin pernah masuk kelas kalian juga. Emang Kuiper itu apaan, Kak? Jadi Kuiper itu mungkin kalian tahu, oh aplikasi belajar online. Ya, bukan cuma aplikasi belajar online doang ya, tapi perusahaan startup yang bergerak di bidang teknologi pendidikan. Kuiper berdiri pada tahun 2010 di London, dan kantor pusatnya sekarang ada di Tokyo, Jepang. Dan emang kebetulan foundernya ini orang Jepang. Udah bergerak di berbagai macam negara, termasuk di Amerika, Eropa, dan Asia, dan lain-lain. Tapi untuk tahun ini, kami aktif di 4 negara ini. Aktif di Inggris, aktif di Jepang, aktif di Filipina, dan juga di Indonesia. Nah, kalau di Jepang sendiri, di kantor pusatnya, kami lebih dikenal dengan nama Study Sapuri. Yang kalau misalnya kalian cek di Google, itu merupakan learning management system nomor 1 yang ada di Jepang, terutama daerah Tokyo. Dari SD, SMP, SMA-nya udah banyak banget yang pakai. Dan kalau di Indonesia sendiri, udah jalan dari tahun 2015, ada sekitar 8 juta siswa, platform yang siswa ya buruan pakai hampir 400.000 seluruh Indonesia. Kakak kurang tahu ya untuk daerah-daerah Banten ya. Cuman kalau untuk daerah-daerah Jakarta sendiri, SMA unggulannya seperti SMA 70 Jakarta, SMA 26, SMA 39, dan beberapa sekolah-sekolahnya itu mereka pakai Kuiper untuk pembelajaran sehari-harinya, bahkan mungkin untuk ujiannya. Kalau kalian mungkin pakai Google Classroom ya nggak sih? Atau pakai platform apa nih? Kalau di sekolah kalian? Pakai Google Classroom, pakai Edmodo, si Pintar atau apa nih? Google Classroom Kak. Oke, Google Classroom ya. Nah, mungkin itu ada tentang terkait masalah platform ya. That's it.
Di sini, Kuiper dan sekolah kalian, adik-adikku sekalian, ada kan yang namanya ini, tes minat bakat. Nah, kenapa tes minat bakat itu penting adik-adikku sekalian? Sekarang, angka 1 kalau kalian udah tahu jurusan apa yang kalian mau ambil, kampusnya di mana. Ketik angka 2 kalau kalian masih bingung. Silakan tulis di kolom komentar, silakan tulis di kolom chat. Halo, suara kakak kedengeran nggak? Oke, Ahmad Syarif doang yang dengar kayaknya ini. Oke, Ahmad Syarif, Arifin, oke, Puan, oke, 1, oke. Oke, berarti ada yang masih bingung di sini? Kalau bingung ketik angka 2. Kalau bingung sama jurusan dan kampusnya. Halo? Oke, udah atau udah pada fix semua nih? Ya udah kalau kayak gitu. Nah, di sini sebenarnya salah satu bentuk kerjasama Kuiper dengan sekolah kalian itu adalah tentang terkait masalah ini, tes minat bakat. Nah, kenapa tes minat bakat itu penting adik-adikku sekalian? Karena menurut data Indonesian Career Center Network menunjukkan sekitar 87% mahasiswa di Indonesia salah pilih jurusan. Bayangin, 87%, almost 90 gitu. Jadi kalau ada 10 mahasiswa, 8-9 diantaranya itu salah pilih jurusan. Kenapa kira-kira salah pilih jurusan? Alasan pertama adalah satu, jurusan yang diambil itu tidak sesuai dengan passionnya, tidak sesuai dengan minat bakatnya. Kedua, jurusan yang dia ambil ternyata cuma ngikut-ngikut doang temannya, atau mana kampus yang bagus atau mata jurusan yang bagus, cuma ngikut-ngikut doang tanpa mungkin belum mempertimbangkan minat bakatnya. Efek dari itu, sekitar 56% pekerja-pekerja di Indonesia tidak merasa cocok dengan pekerjaannya. Karena itu tadi, karena mereka bekerja tidak berdasarkan passionnya mereka, jurusan yang mereka ambil tidak sesuai dengan passionnya mereka, kayak gitu. Nah, makanya itu dari fungsi tes minat bakat. Gimana tes minat bakat sebenarnya bekerja? Nanti kalian bakal mengerjakan beberapa tes, dan ini tesnya wajib. Kalian bakal mengerjakan beberapa survei. Nah, survei ini menggunakan metode Rysek, di mana kalian bakal diplot grafik seperti ini. Ini namanya ada grafik Rysek, di mana itu menentukan kira-kira sebenarnya kalian itu cocoknya di bidang apa sih? Jurusannya seperti di bidang apa? Jenjang karirnya bakal kayak gimana? Jadi bakal diplot grafik seperti ini dan bakal dapat rekomendasi berdasarkan jawaban-jawaban kalian yang udah kalian tulis tadi. Apakah realistik, investigatif, artistik, sosial, enterprising, atau konvensional? Dan dari hasil tes tersebut kalian bakal dapat rekomendasi. Kira-kira dengan hasil kondisi aku itu cocoknya kuliah di kampus mana sih? Atau cocoknya ambil jurusan mana sih? Atau kira-kira kalau aku kerja nanti cocoknya itu jurusan apa? Biar apa? Biar kalian tidak sama seperti orang-orang yang 87% ini. Oke? Dan ini tesnya wajib. Kakak bakal kirimin linknya bentar. Satu orang mungkin ketua kelas atau perwakilan kelasnya mungkin bisa tulis nomor WhatsApp-nya di WA biar kakak kirimin link pengerjaan tes dan tutorial pengerjaan tes minat bakatnya. Satu orang mungkin ketua kelas atau perwakilannya, kalau memang ketua kelasnya nggak ada. Anyone? Tulis nomornya di link. Oke, thank you Ahmad Syarif. Ini kakak bakal coba WA Ahmad aja ya untuk pengerjaan tesnya dan lain-lain. Bentar ini kakak coba WA Ahmad 812 186 85 195. Tunggu bentar ya. Oke. Ahmad, chat kakak udah masuk deh. Udah kak. Oke, nanti kakak bakal kirimin Ahmad untuk pengerjaan linknya ya, sama untuk tutorialnya. Dan ini wajib ya dek, wajib. Deadline-nya itu sampai besok siang, oke? Deadline-nya sampai besok siang untuk pengerjaan tes ini. Tolong Ahmad nanti di list teman-temannya yang sudah mengerjakan tes ini. Kakak minta tolong kalian update jam 9 malam sama jam 12 siang besok nama-nama siswa yang udah mengerjakan tes ini, oke? Karena kakak bakal report dan kirim laporannya ke Bu Tia dan otomatis wakil kepala sekolah kalian juga. Nanti kakak bakal kirimin tutorial pengerjaan akunnya kok. Oke? Oke, baik. Jelas sampai sini ada pertanyaan? Jelas ya? Oke. Nah, hopefully dengan tes ini semoga bisa membantu adik-adikku sekalian untuk benar-benar mengetahui passion kalian nanti. Dan bisa jadi bahan pertimbangan buat kalian mengambil jurusan nanti. Oke? Nah sekarang kakak mau diskusi dulu nih tentang terkait masalah pembelajaran kalian. Kakak mau tanya sama kalian deh. Silakan kalian jawab di kolom chat.
Oke, silakan kalian jawab di kolom chat. Kakak punya beberapa polling singkat. Bagaimana perasaannya belajar selama di tengah pandemi ini? Kalau kalian kelas 12, berarti kalian belajar di tengah pandemi dari kelas 10 semester 2. Silakan tulis di kolom chat dan jawab. Bagaimana perasaannya belajar di tengah pandemi ini? A, B, atau C? Silakan. Stres, capek, biasa aja, atau enak tapi nggak ngerti nih? Ayo silakan. Oke, Farid katanya biasa aja. Oke, yang lain? Ayo, di sini ada hampir 20 orang. Baru 3 orang doang nih. Oke, enak tapi nggak ngerti. Oke, biasa aja. Oke, biasa aja. Oh, di sini nggak ada yang stres atau capek ya? B, oke, biasa aja. Yakin, biasa aja. Yakin gak stres, yakin gak capek. Yang lain mungkin? Ayo. Di sini kakak semua minta semuanya aktif adik-adik sekalian. Biasa aja tapi nggak ngerti. Oke, ya udah. Itu mungkin adalah tentang terkait masalah kendalian. Mari kita coba gali kenapa kalian merasa biasa aja atau kenapa kalian merasa enak tapi nggak ngerti. Yang pertama adalah kakak coba melemparkan beberapa pertanyaan. Tolong jawab di kolom chat. Yang pertama, apakah pengalaman belajar kamu menyenangkan selama PJJ atau PTM kemarin selama di tengah pandemi? Silakan dijawab A, B, atau C. Apakah pengalaman belajar kamu menyenangkan atau enggak? Oh iya dong. Oke. Ntar kakak cek ya benar-benar enak atau enggak ini. Duka atau jujur enggak kak? Ini kakak nanya jujur ya deh ya. Tolong jangan dianggap main-main pertanyaan kakak. Oke. Duka oke. Oh Rashid katanya enak ya. Oke. Ntar kakak bakal tes tuh. Oke B. Iya mungkin kebanyakan duka ya. Atau mungkin jujur enggak ngerti gitu. Nah kalau misalnya kakak tanya sama kalian. Apakah kalian yakin sudah memahami semua materi yang kamu pelajarin ketika PJJ atau PTM kemarin? Yakin? Duka atau jujur enggak? A, B, atau C? Duka, oke. Oke. B, oke. Duka, yes. Ya, oke. Nggak ada yang jawab C ya. Atau mungkin nggak ada yang yakin nih bisa pahamin semua materinya. Oke, B. Oke, ya. Mari kita coba. Oh, Yusuf Asmi yakin. Oke, ntar Yusuf kakak coba tes ya pakai soalnya ya. Kakak mau lihat kamu betul-betul yakin udah pahamin atau enggak. Nah, sekarang mari kita coba. Kakak bakal kasih kalian beberapa pertanyaan, oke? Kakak bakal kasih kalian beberapa pertanyaan lagi. Kita coba gali apa kira-kira yang sebenarnya membuat belajar kalian mungkin jadi tidak begitu menyenangkan atau membuat kalian tidak begitu paham tentang terkait masalah pembelajaran kalian. Yang pertama, ketika kalian belajar PJJ kemarin, jujur tidak ada tempat bertanya, betul tidak? Kalian dari pagi sampai sore kadang cuma depan Google Meet dan jarang interaksi langsung dengan guru. Yang setuju angkat tangan. Selama belajar PJJ kemarin sulit berkonsentrasi, sulit karena tidak ada tempat bertanya. Benar ya? Oke, cuma 4 orang ternyata. Oke, mungkin nggak ada tempat bertanya gitu, sehingga membuat ya belajarnya banyak juga kendala. Oke, silakan turunkan tangannya. Silakan turunkan tangannya. Nah, mungkin selama kalian belajar PJJ juga, itu sulit juga berkonsentrasi, betul tidak? Again, yang setuju angkat tangan, resen. Karena mungkin ada emak memasak, adik nangis, bunyi tetangga berisik, sehingga banyak banget kedistraksi, sehingga ketika belajar PJJ kemarin, kalian banyak kendala gitu. Kendala A, B, C, sehingga sulit berkonsentrasi. Kayak gitu. Oke, turunkan tangannya semuanya. Nah, dan mungkin yang menjadi salah satu kendala kalian ketika PJJ kemarin juga adalah apa? Kurang termotivasi. Betul tidak? Selama belajar PJJ, kasur kayak terasa empuk gitu. Gampang banget ngantuk kalau pagi. Betul tidak? Nah, yang setuju angkat tangan lagi nih. Jadi kayak merasa banyak kurang termotivasi. Kadang kalau malam malah harusnya tidur, malah on mulu, sehingga kita banyak ke distraksi A, B, C, D gitu. Sehingga kalian jadi kurang termotivasi. Oke, turunkan tangannya. Nah, kakak boleh tahu dulu nggak, Dek? Kalian di sekolah udah pernah PTM belum? Udah pernah PTM nggak kalian di sekolah? Pernah? Udah sempat kemarin, Kak. Oke, berapa lama PTM-nya kalau kakak boleh tahu? Sebulan. Oke, kalian pun udah pernah sempat PTM. Nah, mungkin bisa dibilang PTM adalah angin sejuk untuk pembelajaran kalian. Ternyata tidak juga. Karena kenapa? Waktu PTM terbatas, betul tidak? Belajar yang biasanya kalian itu dari pagi sampai siang, bahkan sampai sore, sekarang dipres. Sebelum zuhur bahkan, atau kadang setelah zuhur jam berapa, udah pada kelar pembelajaran. Kakak punya adik seumuran kalian. Adik kakak itu, dia mata pelajaran pertamanya matematika. Mata pelajaran keduanya, fisika. Katanya dia kalau pagi pusing karena dapat mata pelajaran-pelajaran kayak gitu. Belum mengerti mata pelajaran pertama, tapi udah pindah ke mata pelajaran lainnya. Jadi dia masih mencerna mata pelajaran yang pertama, tapi tiba-tiba langsung masuk ke mata pelajaran kedua. Sehingga waktu belajarnya terbatas. Kayak gitu. Dan mungkin kesempatan bertanya juga terbatas. Iya nggak?
Dan mungkin yang jadi kendala utama kalian sebenarnya adalah apa? Kebanyakan tugas. Betul tidak? Coba resen. Apalagi tugas kelompok mungkin, ya nggak? Coba resen. Yang merasa di sini kendala utamanya sebenarnya ketika belajar di tengah pandemi ini adalah kebanyakan tugas. Oke? Mungkin kalau misalnya belajar kelompok, sulit hubungin teman-temannya yang lain, sehingga nggak jadi-jadi belajar atau ngerjain tugas kelompoknya. Kayak gitu. Silakan turunkan tangannya. Nah, di sini kakak bakal coba kasih tahu kalian bagaimana cara untuk menghandle ini. Mungkin tadi kakak nggak tahu ya, tapi ketika kakak tanya sama kalian, bagaimana pembelajaran kalian? Kalian stres nggak? Nggak ada satupun yang bilang stres di sini. Itu yang berbahaya. Kakak nggak tahu kalian tidak jujur sama kakak atau kalian mencoba skeptis dengan perasaan kalian. Adik-adikku sekalian, kalian tuh kelas 12. Bentar lagi kalian bakal tamat. Masa-masa SMA adik-adikku sekalian itu merupakan masa transisi kalian yang awalnya kalian dianggap sebagai anak muda, di remaja, dianggap anak kecil. Ketika kalian udah tamat SMA, kalian udah nggak dianggap sebagai anak kecil lagi. Tapi kalian udah menjadi dewasa. Masa tamat SMA dan melanjut ke perkuliahan itu adalah salah satu bisa dibilang jenjang hidup yang paling berat, susah dan lain-lain. Karena kenapa? Kelas 12 ujiannya banyak, masuk PTN itu susah, masuk awal kampus harus beradaptasi, dan masih banyak lagi. Makanya di sini kakak bakal coba kasih tahu kalian bagaimana caranya untuk bisa menjaga mental health kalian. Di sini kakak punya namanya metodenya, yaitu adalah SIS. Apa itu SIS? Yang pertama adalah apa? Sadari dan kenali perasaan emosi yang kalian sedang rasakan. Banyak orang merasa bilang, aduh gue baik-baik aja, gue santai-santai aja. Padahal sebenarnya tidak dalam keadaan baik-baik saja. It's okay to be not be okay. Okay? It's okay to be not be okay. Jadi silakan kalian kenali perasaan kalian dulu. Nggak apa-apa kok. Aduh gue lagi marah nih. Aduh gue lagi sedih nih. Aduh gue lagi kesal nih. Kayak gitu. Biar kalian itu benar-benar tahu perasaan kalian apa. Sadari dulu. Banyak orang yang terlalu skeptis dengan perasaannya, merasa baik-baik saja, ketika masalahnya menumpuk di bagian akhir, di situ baru kena mental illness, pecah dan lain-lain. Kayak gitu. Nah, alasan kedua adalah apa? Cara bisa menjaga mental health ketika kalian udah sadari, silakan kalian elaborasiin. Elaborasiin gimana caranya? Uraikan perasaan emosi kalian itu. Biar tahu cara sebabnya, jadi kalian punya stress release. Kalau punya perasaan, kalau punya stres, jangan dibiarin deh. Silakan kalian konsultasi, silakan kalian ngomong dengan orang. Bisa dengan curhat, bisa dengan menulis, menggambar, ke tengah lapangan teriak-teriak, bebas. It's depend on you. Find your own stress release. Kayak gitu. Jadi perasaan itu jangan cuman didiamin doang. Oke? Sadari itu. Setelah itu elaborasi. Berikutnya adalah apa? Cari solusinya. Adik-adik sekalian, berbicara tentang masalah solusi, sebenarnya kita tahu gitu. Adik-adik sekalian di sini, angkat tangan di sini. Yang pengen jadi orang sukses, pengen masuk ke PTN, pengen bagian orang tuanya. Coba resen. Resen yang pengen masuk ke PTN, pengen bagian orang tuanya, pengen jadi orang hebat dan lain. Silakan resen. Kayak gitu. Nah, pertanyaan kakak, untuk bisa menggapai itu, tugas kalian apa sebenarnya untuk bisa masuk ke PTN, bagian orang tuanya dan lain? Apa kira-kira? Apa yang harus kalian lakukan sebenarnya? Apa yang harus kalian lakukan? Gak ada yang tahu? Ya, simple sebenarnya jawabannya. Adalah apa? Belajar. Kayak gitu. Silakan turunkan tangannya. Banyak selama di tengah pandemi ini adik-adikku sekalian, belajarnya jadi tidak efektif, belajarnya jadi tidak efisien, tapi dia begitu-begitu aja. Dia biarin gitu. Bahkan mungkin sebagian dari besar kalian jadi malas belajar. Adik-adikku sekalian, kalau misalnya kalian malas belajar, masalahnya selesai nggak kalau kayak gitu? Enggak. Kalau belajar kalian nggak efisien, selesai nggak masalahnya kalau kayak gitu? Tidak. Kalau misalnya belajar kalian nggak efektif, nggak fun, selesai nggak masalahnya? Tidak sama sekali. Maka solusinya adalah apa? Kamu kalau misalnya tidak belajar, itu cuma lari dari masalah. Solusinya adalah apa? Kamu belajarnya kenapa? Gak efektif, buat jadi efektif. Gak enak, buat jadi enak. Gak enjoy, buat jadi enjoy. Sesimpel itu sebenarnya. Nah, makanya nanti kakak bakal coba jelasin kalian bagaimana sebenarnya cara belajar enjoy kayak gimana sih? Cara belajar efektif kayak gimana sih? Cara belajar efektif, efisien kayak bagaimana sih? Sesimpel itu, segampang itu. Jangan gak belajar ya. Karena kalau kalian gak belajar, ya gak selesai masalahnya coy. Kita selesaikan satu persatu. Nah, sebelum kakak bahas tentang terkait masalah cara belajarnya, mari kita bahas dulu tentang solusi yang pertama. Adalah apa? Ingat target kalian. Adik-adikku sekalian, kakak bakal kasih rekomendasi kalian. Buat kalian, terutama yang anak IPA. Ini adalah beberapa jurusan, 10 jurusan yang paling dibutuhkan di dunia kerja untuk saat ini. Dengan gaji yang lumayan besar. Dimana kalau untuk anak IPA bisa ambil matematika yang gajinya bisa sampai 1,5 M, teknik informatika bisa sampai 100 juta, elektro bisa sampai 150 juta, sistem informasi bisa jadi game developer bisa 125 juta, bahkan kalau jadi dokter, ya jurusan Seribu Satu Umat bisa dapat sampai 300 juta. This is your target. Pick your own target. Gak harus jurusan ini, tidak apa-apa. Yang penting kalian harus ingat target kalian tadi.
bahwa camkan baik-baik di diri kalian, patok sejauh 5 cm di dahi kalian, this is my target, this is my dream. Oke? Ingat dulu impian kalian itu. Mau masuk jurusan apa dan lain-lain. Karena kenapa? Dalam beberapa tahun ke depan, ketika kalian udah menyelesaikan studi kalian, maka profesi-profesi dan gaji-gaji ini yang bakal menunggu kalian. Oke? Nah, sekarang mari kita coba bahas. Kalian kira-kira mau lanjut di mana? Untuk jenjang pendidikan setelah tamat SMA itu kan ada 3 ya. Ada PTN, ada kedinasan, ada swasta. Silakan kalian ketik. Yang pengen lanjut di PTN ketik angka 1, yang pengen lanjut kedinasan atau binegara ketik angka 2, kalau mau lanjut di swasta ketik angka 3. Silakan. Kalau mau di PTN ketik angka 1, kalau mau masuk kedinasan ketik angka 2, kalau mau di swasta ketik angka 3. Ayo silakan. Atau masih pada bingung nih? Halo? Ini suara kakak? Ini suaranya delay atau gimana sih? Halo? Oke. Ya udah di sini. Halo? Ini suara kakak rada delay ya? Oke, ya udah. Nah, itu mungkin adalah target kalian, pengen masuk ke PTN. Nah, untuk masuk ke PTN sendiri, itu ada 3 jalur ya. Untuk bisa masuk ke PTN ada 3 jalur. Ada SN, SB, Mandiri. Di sini yang eligible SN dan PTN, coba resen. Yang eligible daftar SN PTN, coba angkat tangan. Yang eligible SN, coba angkat tangan. Oke, Ahmad, Arifin. Ada lagi? Yang eligible daftar. Oke, ada 6. Oke, ada 7 orang yang eligible daftar SN ya. Oke, ada 7 orang dari hampir 20 yang ada. Oke, silakan turunkan tangannya. Nah, buat adik-adikku sekalian yang kalian tadi daftar eligible SNMPTN, maksimalin SNMPTN-nya. Tapi jangan terlalu berharap sama SNMPTN-nya adik-adikku sekalian. Oke, kenapa kakak bilang jangan terlalu berharap? Karena gini, kakak kerja sebagai data analisis, sebagai konsultan dari tahun 2014. Dan tadi tahun 2014 sampai sekarang, kakak sama sekali tidak menemukan flow yang tepat atau pakem yang tepat. Oh, nilainya segini, sertifikatnya ini fix lulus SN. Tidak ada. Karena kenapa? Ada banyak banget variabel yang nentuin kalian bisa lolos SN atau enggak. 1, jelas nilai. 2, grafik. 3, relatable antara nilai dengan kampus yang kalian pilih jurusannya. 4, sertifikat kalian. 5, alumni. 6, akreditasi sekolah. Berikutnya, histori sekolah kalian di kampus-kampus negeri. Itu semuanya bakal ngaruh gitu. Bahkan, kakak bisa bilang, cuman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan LTMPT yang tahu kalian bisa lolos SN atau enggak. Karena pertanyaannya adalah, kakak mau tanya sama kalian, di sini ada nggak yang bisa jamin dirinya lolos SN? Nggak ada. Di sini ada nggak yang pasti tahu, oh gue fix lolos SN? Adik-adik itu sekalian, teman kakak, ranking 1 umum sekolah, ranking 1 paralel, anak OSN, anak Olimpiade Sains Nasional, mata pelajaran biologi, wakil ketua OSIS. Kalau tiap upacara, hampir tiap minggu namanya dipanggil ke sekolah nyerahin piala. Piagamnya ada banyak. Dia daftar FKUI sama FKUGM, keterima kagak. Padahal anak paling pintar itu. Bahkan kadang kalian coba tanya senior kalian. Bahkan terkadang bukan orang paling pintar biasanya yang lolos SNMPTN. Kadang yang paling pintar, kadang enggak. Jadi enggak ada satupun yang bisa tahu kayak gitu. Jalur SNMPTN sering disebut jalur paling PHP kalau kalian terlalu fokus sama SNMPTN. Karena again, kamu bisa ikhtiar apa sekarang untuk bisa masih lolos SN? Ya paling cuma untuk pilih kampus dan jurusannya doang. Kayak gitu loh. Makanya kakak, adik-adikku sekalian, fokuskan kalian ke UTBK SBMPTN. Karena kenapa? Di UTBK SBMPTN jauh lebih real, jauh lebih safe, jauh lebih aman. Karena kenapa? Di UTBK SBMPTN, orang yang lulus itu di ranking berdasarkan skor. Jelas, ada skornya. SNMPTN bisa kayak gitu, bisa berbeda-beda. Nilai raport SMA CMBBS sama SMA 1 Kota Tangerang bisa aja beda. 80 di Kota Tangerang sama sekolah kalian bisa beda. Jadi variabelnya agak, iya kurang betul konkret. Tapi kalau UTBK SBMPTN betul-betul konkret. Kakak bukannya nggak saranin kalian ke ujian mandiri ya, tapi again, kalau ujian mandiri harus ada konsekuensinya ya. Kita tahu untuk bisa jalur mandiri itu mahal. Bahkan di beberapa kampus-kampus yang ada di Jakarta, bahkan di kampus-kampus terbaik lainnya, semakin bagus kampusnya, semakin bagus jurusannya, biaya pendaftaran, biaya uang gedung, UKT, dan lain-lain itu bisa mahal banget. Bisa sampai 300, 400. Bayangin, it's a crazy number. Yang kalau misalnya kalian lolos UTBK atau SN, kalian harus bayar sampai segitu banyak. Kayak gitu. Makanya, karena kakak coba di sini arahkan kalian fokus di UTBK SBMPTN. Karena kenapa? Di UTBK SBMPTN, you still have a hope. Di UTBK SBMPTN, kalian masih punya peluang. Di UTBK SBMPTN, kamu masih punya kesempatan. Perhatikan baik-baik. Di sini kakak bakal memperlihatkan kalian fakta-fakta UTBK SBMPTN. Yang pertama,
tesnya cuma sekali setahun. So if you fail today, you have to repeat next year. Kamu gagal tahun ini, itu harus ngulang tahun depan cuma sekali setahun. Poin penilaiannya berbeda, pakai sistem item response theory atau sistem IRT. Di sini ada yang tahu nggak sistem IRT itu kayak gimana? Ada yang bisa jelasin ke kakak IRT itu kayak gimana? Yang tahu coba raise. Ada yang tahu sistem IRT itu kayak gimana? IRT? Oke, nggak ada? Ya udah, kakak jelasin. Sistem IRT merupakan sistem penilaian bobot soal. Dan itu it's totally different dengan kalian ketika ujian di SMA. Soal-soal UTBK ada dua jenis. Ada soal HOTS, ada soal LOTS. Ada soal high order thinking skill dan low order thinking skill. Soal memerlukan tingkat berpikir tinggi dan tingkat kemampuan rendah. Di mana soal HOTS poinnya tinggi, soal LOTS poinnya rendah, soal susah poinnya tinggi, soal gampang poinnya rendah. Kalian di sekolah ketika ngerjain soal-soal ujian pasti ngerjain soal yang gampang dulu, betul tidak? Siapa di sini, Raisen, di sini yang ngerjain soal gampang dulu ketika ngerjain soal-soal ujian? Silakan Raisen. Di sini yang ketika ujian ngerjain soal-soal gampang dulu, coba angkat tangan. Soal susahnya entar di belakangan. Yang penting yang gampang dulu. Ada nggak? Pasti kalian gitu kan cara ngerjain soalnya, betul tidak? Kalau ada tugas dan lain-lain, ngerjain soal yang gampang dulu nih. Nah, pertanyaan kakak, bisa nggak cara-cara seperti itu dipakai di UTBK SBMPTN menurut kalian? Bisa nggak kira-kira? Maka jawabannya nggak bisa. Karena kenapa? Kalau kalian ngerjain soal yang gampang dulu, soal gampang poinnya kecil. Kayak gitu. Mau dapat skor tinggi, bisa lulus, harus bisa ngerjain soal susah. Kayak gitu. Situ poin pembedaannya. Di mana untuk materi-materinya, kamu bisa dapat materi TPS, bahasa Inggris, saintek, dan sosum. Yang TPS, tes materi skolastik, pernah diajarin di sekolah? Kakak rasa enggak. Karena emang enggak ada di kurikulum. Bahkan sekarang, di tahun sekarang, itu udah ada khusus untuk tes khusus untuk bahasa Inggris. Kayak gitu. Kalian mau ambil jurusan IPA, dapat soal saintek, yang dapat IPS, dapat yang sosum. Di mana untuk mengerjakan satu paket, butuh waktu sampai 195 menit. Dan itu pakai sistem blocking time. Maksud sistem blocking time kayak gimana, Kak? UTBK dia nggak sama kayak ujian kalian di sekolah ya. Kalau kalian ujian sekolah, nomor 1 nggak ngerti, bisa lompat ke nomor 5, bisa lompat ke nomor 20, bisa lompat ke nomor 20. UTBK nggak kayak gitu. Karena UTBK itu dia pakai blocking. Jadi kalian dikasih nomor-nomor tertentu. Jadi antara nomor 1 sampai nomor 160 itu nggak dikasih bersamaan. Tapi 20 nomor. Jadi ada timer, 20 nomor selesaikan. Timernya habis, langsung lompat ke 20 nomor soal berikutnya. Jadi kalian nggak bisa lompat ke soal berikutnya atau balik ke soal sebelumnya kalau kalian nggak tahu. Banyak orang tidak dapat skor bagus karena kenapa? Dia kerjain soal yang gampang. Mendekati waktu udah mau habis, dia baru mau kerjain soal susah. Baru mau diklik jawabannya, langsung otomatis pindah soalnya. Akhirnya nggak kejawab. Di situ nih menjadi masalah. Makanya adik-adikku sekalian, dari peserta UTBK 770.000 orang, hanya 23% yang lolos. Hanya cuma sekitar 162.000 orang yang keterima. Hampir 600.000 orang gagal di UTBK SBMPTN. Kayak gitu. Alasannya apa kira-kira? Adik-adikku sekalian, ini adalah beberapa alasan kenapa orang paling banyak gagal UTBK SBMPTN. Yang pertama adalah satu, terlalu berharap sama SNMPTN-nya. Buat kalian yang ini cuma khusus yang eligible SNMPTN ya, yang buat yang gak eligible ya selamat berjuang di UTBK-nya berarti. Terlalu berharap. Teman kakak yang ranking 1 umum tadi deh, itu dia pas nggak kena SN itu stres 7 keliling. Karena kenapa? Dia udah terlalu percaya diri, terlalu over. Akhirnya apa? Tidak menyiapkan plan B. SNMPTN yang nggak dapat, tidak ada persiapan ke UTBK, ya gagal. Sama dengan alasan kedua, kurang persiapan, tidak paham materi. Alasan ketiga, teknik belajarnya tidak efisien. Adik-adik kalian, kalau kalian pernah ngerjain soal HOTS itu deh, soal susah, di UTBK, itu 3 kali lebih susah daripada soal-soal yang biasa kalian pelajari di sekolah. Kalau misalnya teknik belajar kalian sama-sama aja yang kalian pakai, bisa menjawab, kakak pikir tidak. Dan alasan berikutnya adalah salah strategi. Bersaing sama 700.000 orang, kalau belajar yang ngasal, pilih kampus ngasal, pilih jurusan ngasal, bisa diterima? I don't think so. Nah, makanya di sini kakak bakal memperlihatkan kalian, adik-adikku sekalian, ini adalah top 1000 sekolah dengan nilai UTBK tertinggi se-Indonesia. Kakak cuma ambil beberapa aja, dan kalian bisa lihat sekolah-sekolah kalian yang paling bawah. Urutan berapa? Urutan 88 secara nasional. Lebih bagus Man IC Serpong di urutan pertama, Man IC Serpong 536, kedua MH Tamrin Jakarta, ketiga SMA 8 Jakarta, dan 263238 ini kakak cuma ambil beberapa sekolah-sekolah di Banten. Lebih tinggi BPK Penabur, Tangerang, Bina Nusantara Serpong, bahkan SMA 1 Tangerang. Kayak gitu. Bukannya kakak ngebanding-bandingin, tapi menurut kalian dengan skor segini harusnya bisa lebih dinaikkan lagi. Makanya salah satu alasan kakak datang ke kelas kalian adalah untuk mendiskusikan ini. Gimana caranya biar nilai UTBK SMA CMBBS itu bisa lebih naik lagi dan lebih banyak lagi senior-senior kalian yang keterima di UTBK yang lebih naik. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Jelas nggak?
Sampai sini ada pertanyaan? Jelas? Kalau kakak tanya, tolong respon ya, Dek. Insya Allah jelas, Kak. Oke, ya udah. Sekarang perhatikan baik-baik. Di sini kakak punya satu buah soal. Ini merupakan soal yang paling sering muncul di UTBK tiap tahunnya. Silakan kalian siapkan alat tulisnya. Kakak bakal kasih kalian beberapa soal yang paling sering muncul di UTBK. Kalau sudah, langsung tulis jawabannya di kolom chat. Kira-kira A, B, C, atau D. Oke? Kakak bakal kasih ke kalian soal. Ini soalnya gampang kok. Soal yang paling gampang. Waktu untuk bisa ngerjain satu soal ini adalah sekitar 1 menit. Lah kok cepet banget ke 1 menit? Ingat, rata-rata soal UTBK berapa? 80 detik per soal. Dan itu udah termasuk soal susah. Oke? Yang kakak kasih soal gampang kok. Udah siap? Kalau udah langsung tulis jawaban kalian di kolom chat ya. A, B, atau C. Kakak bakal sambil atur timer dulu. Enggak. Kakak ambil timer dulu. Oke. Silakan kalian kerjakan soalnya. Silakan kerjakan soalnya. Waktunya 1 menit. Kalau udah tulis jawaban kalian di kolom chat. Halo? 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 Suara kakak kedengeran, Dek? Kedengeran nggak? Oke, ya udah. Oke, maaf ya, tadi ada sedikit kesalahan teknis. Nah, sebelum kakak kasih kalian cara untuk bisa lolos UTBK SBMPTN, kakak mau kasih tahu dulu nih. Ini kan tadi kita dari tadi berbicara masalah mulu kan. Kakak sebelum kasih soalnya, kakak coba kasih solusinya dulu deh, biar aman. Kakak bakal coba kasih kalian tips dan trik gimana caranya bisa lolos UTBK SBMPTN. Mau nggak? Yang mau coba ketik angka 1. Kakak kasih tips dan trik lolos UTBK SBMPTN. Yang mau ketik angka 1. Kakak mau ngecek nih siapa yang hadir, siapa yang tidur, siapa yang nggak hadir nih. Oke. Oke, ya udah kalau kayak gitu. Nah, perhatikan baik-baik. Ini adalah cara untuk bisa lolos UTBK SBMPTN. Perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah apa? 1. Tentukan tujuan. Pick your target. Gali informasi jurusan sama kampus yang betul-betul kalian mau tadi. Gali sedetail-detail mungkin. Dari peminat, jumlah, skor-skor untuk lulus, dan lain. Biar kalian betul-betul tahu. Karena kenapa adik-adik sekalian? Kakak tanya sama kalian. Waktu efektif kalian belajar untuk mendekati UTBK tinggal berapa lama? Ayo, ada yang tahu tinggal berapa bulan waktu untuk menjelang UTBK? Sekitar 3 bulan, Kak. Oke, thank you Ahmad Syarif. Yes, sekitar 3 bulan lagi. Makanya dalam waktu 3 bulan ini, step kedua, persiapkan seleksi masuk kalian. Latihan dengan soal-soal, kuasai soal-soal HOTS. Karena kenapa? Ingat, dengan soal HOTS, kamu dapat skor tinggi bisa lolos PTN. Dan pilih prioritas. Kenapa kakak bilang pilih prioritas? Dek, kalau waktu kamu belajar cuma 3 bulan, kamu pelajarin semua materinya, gak bakal cukup. Karena kenapa? TPS aja ada sekitar 12 submateri. Satu submateri bisa berbagai macam. Saintek aja 4 pelajaran. Satu mapel bisa 12 submateri. Semuanya mau dipelajarin? Nggak usah. Karena kenapa? Ingat, di UTBK SBMPTN yang dicari adalah siapa yang bisa ngerjain soal susah. Dan soal susah cuman kamu bisa kerjain kalau kamu betul-betul kuasai memahami materi itu. Tapi kalau semua materi kamu pelajarin, fokus kamu terpecah. Nggak fokus dan tidak bisa menguasai. Jadi harus pilih prioritas. Contoh, mau masuk kedokteran, biologinya harus bagus. Mau masuk fisikanya harus bagus. Bisa lolos jurusan matematika, kalau nilai matematika jelek, ya tidak. Jadi sesuaikan dengan jurusan kalian mau tadi. Atau kalau kalian mau aman, ya daftar beasiswa untuk di PTS. Sering-sering ikut tryout, kalau perlu cek peluang kamu. Di mana nanti hasilnya, kamu bakal keterima di kampus yang kalian mau. Nah, kebetulan di sini Kuiper itu bekerja sama dengan beberapa kampus untuk dapatin beasiswa. Di mana kami bekerja sama dengan beberapa kampus-kampus swasta, seperti Telkom, Kalbis, Untar, Purwokerto, PLN, dan lain-lain. Di mana beasiswa ini udah mulai pendaftarannya sekarang. Dan kakak harap kalian juga bisa ikutin juga ya, buat cari aman, buat cari safe. Karena siapa tahu kalian bisa lulus, dapat keterima, lumayan banget. Karena tahun ini, Kuiper menggelontorkan sekitar puluhan miliar rupiah bagi siswa-siswa yang berhasil eligible untuk bisa dapat beasiswa ini. Beasiswanya ada beasiswa parsial, potongan biaya kuliah 50%, bahkan sampai 100%. Ini beberapa siswa-siswa yang eligible dan dapat beasiswa. Sinadifa SMA 10 Depok dapat sampai 20 juta di Paramadina. Tohir dapat sampai 162 juta. Verio dapat sampai 162 juta. Dela sampai 63 juta. Kayak gitu. Ini ada yang, ini 50% ya. Yang 162 juta ini adalah beasiswa full. Nanti kakak bakal coba kirimin sama Ahmad Syarif juga ya. Untuk link beasiswanya. Buat kalian yang mau coba-coba daftar. Untuk bisa dapat program beasiswanya. Oke? Nah, mari kita coba kerjaan soalnya. Silakan kalian kerjakan soal ini, waktunya 1 menit, oke? Kakak bakal sambil atau timer, silakan kalian kerjakan, waktunya 1 menit. Ini soalnya. Silakan kalian kerjakan. Kalau udah langsung tulis jawabannya di kolom chat ya. Kira-kira jawabannya apa? A, B, C, D, atau E. 1 menit, dimulai dari sekarang. Ini adalah salah satu soal yang paling sering ketemu, paling sering dijumpai di UTBK SBMPTN. Ini soal TPS.
Kalau udah tulis jawabannya di kolom chat ya. Oke, sudah jalan 30 detik. Waktu kalian tinggal 30 detik lagi. Kakak lihat belum ada yang jawab di kolom chat nih. Sepuluh detik terakhir kakak hitung mundur ya. Apakah ada yang bisa jawab? Waktunya tinggal 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Oke, nggak ada yang bisa jawab ya. Oke, Dek. Kakak mau tanya sama kalian. Kenapa kalian nggak bisa kerjaan soal ini 1 menit? Yang merasa ngerjain soal kayak begini 1 menit terlalu cepat, coba angkat tangan. Yang merasa soal ini dikerjakan 1 menit itu susah, angkat tangan coba. Coba resen. Oke, Hasna. Yang lain? Susah. Susahnya karena apa kira-kira? Susahnya kenapa kira-kira? Oke, sederhananya adalah kalau misalnya kalian ngerjain soal ini, kamu baca soalnya, kamu mikir-mikir, terus dilihat dari A sampai E. Terus story. Cara seperti itu adik-adikku sekalian tidak bisa dipakai di UTBK SBMPTN. It wasting time. Itu terlalu lama adik-adikku sekalian. Terlalu lama. Kakak nggak tahu ya kamu udah bimbel atau enggak ya. Tapi kalau waktu persiapan kamu cuma 3-4 bulanan doang, dan salah satu soal yang paling sering muncul di UTBK kamu belum bisa kerjain dalam waktu 1 menit, kakak rasa you have to find another way. Kamu harus cari cara lain. Kayak gitu. Karena soal-soal kayak gini, ini pasti bakal sering muncul. Kalau misalnya kalian ngerjain soalnya, kalian baca, kalian mikir, lihat dari A sampai E itu kelamaan. Nah, di sini kakak punya cara cepatnya. Kakak punya tips dan triknya. Kakak bisa ajarin kalian bagaimana cara ngerjain soal soal TPS seperti ini, bukan 1 menit, tapi cuma cukup 30 detik aja. Pakai cara cepat. Ada tips dan triknya. Ada tips dan trik sebenarnya. Untuk bisa ngerjain soal kayak ginian, bukan 1 menit, tapi cukup 30 detik aja. Pakai cara cepat. Mau tahu cara cepatnya? Yang mau tahu ketik angka 1 coba di kolom chat. Siapa di sini yang mau tahu cara cepat ngerjain soal TPS kayak ginian? Kurang dari 30 detik. Pakai cara-cara cepat. Ada tips dan triknya. Mau nggak? Oh, dikit yang mau ya. Ini yang lain, yang lain nggak mau atau gimana nih? Mau tahu nggak? Oke, ya udah kalau kayak gitu. Ya buat kalian yang nggak mau tahu, ya udah nggak apa-apa, terserah kalian ya. Tapi buat adik-adikku sekalian yang pengen tahu, silakan kalian fokus. Perhatikan baik-baik. Ini adalah cara cepat untuk bisa ngerjain soal TPS ini kurang dari 30 detik. Fokus ya, fokus. Kakak bakal putar videonya, silakan kalian fokus dengan videonya. Bentar. Oke, fokus ya, fokus. Ini adalah cara cepatnya. Gimana adik-adik? Susah nggak soalnya? Nah, soal penalaran logis seperti ini selalu muncul loh di soal TPS SBMPTN. Karena soal SBMPTN ini kan banyak banget ya, jadi kalian harus bisa mengerjakan satu soal itu dengan cepat. Kakak punya solusinya untuk mengerjakan satu soal ini kurang dari 1 menit saja. Caranya gimana? Waktunya super, solusi Kuiper. Zaman dulu, zaman coret. Ingat ya, zaman dulu, zaman coret. Zaman dulu artinya adalah jika makakan dulu, dan zaman coret artinya adalah jika maka yang sama dicoret. Langsung saja kita praktekkan ke soalnya. Di soal ini ada 2 kalimat yang harus kita zaman dulu, jika makakan dulu. Kalimat 1 menjadi, jika kegiatan ekstrakurikuler dilakukan pada hari Minggu, maka kegiatan ekstrakurikuler dilakukan di luar ruangan. Dan kalimat yang kedua menjadi, jika kegiatan ekstrakurikuler dilakukan di luar ruangan, maka siswa mengenakan pakaian dinas lapangan. Sekarang kita lakukan langkah yang kedua, yaitu zaman coret, jika maka yang sama dicoret. Dari kedua kalimat ini, yang sama adalah kegiatan ekstrakurikuler dilakukan di luar ruangan yang ada pada kedua premis ini. Berarti, sekarang kita coret, dan kesimpulannya adalah kalimat yang tidak dicoret, yaitu, jika kegiatan ekstrakurikuler dilakukan pada hari Minggu, maka siswa mengenakan pakaian dinas lapangan. Kesimpulan ini sama dengan opsi yang A. Nah, gimana? Mudah dan cepat banget ya kita mengerjakan soal ini.
Dan Kuiper itu masih punya banyak banget super lainnya yang bisa membantu kalian dalam mempersiapkan SBMPTN. Tunggu apa lagi? Gabung sekarang juga dengan Kuiper Video. Oke, itu tadi adalah cara cepat untuk bisa ngerjain soalnya. Oke, mari kita coba breakdown. Tadi rumusnya adalah apa? Zaman dulu zaman apa tadi? Coret. Oke, zaman dulu zaman coret. Zaman dulu cari yang sama dulu. Zaman coret yang sama dicoret. Ingat, zaman dulu zaman coret. Cari yang sama dulu, yang sama dicoret. Nah, di soal ini mana kalimat yang sama? Tinggal cari aja mana yang sama. Ini nih. Kegiatan ekstrakurikuler dilakukan di luar ruangan. Mana lagi? Oh, ini ternyata kegiatan ekstrakurikuler dilakukan di luar ruangan. Dalam soal ini ada dua kalimat yang sama. Ingat, zaman dulu cari yang sama. Nah, dapat yang sama, zaman coret, yang sama dicoret. Jadi yang sama tadi kita tinggal coret. Jawabannya apa? Kalimat yang tidak dicoret. Yaitu, jika diadakan pada hari Minggu, siswa mengenakan pakaian dinas lapangan. Maka apa jawabannya benar? Yes. Segampang itu, sesimpel itu. Oke? Paham sampai sini ya? Ingat rumusnya. Zaman dulu, zaman coret. Cari yang sama dulu, yang sama dicoret. Maka jawabannya adalah apa? Sesimpel itu, segampang itu. Oke? Jelas sampai sini? Jelas ya? Yang jelas, Raisen? Ayo, jelas nggak sampai sini? Oke, ya udah. Oke, nah sekarang wajar. Ini soalnya masih gampang. Gampang ternyata ya. Tinggal cari yang sama dicoret. Zaman dulu, zaman coret. Sekarang, mari kita coba soal yang paling susah di UTBK SBMPTN. Mari kita coba soal HOTS, oke? Mari kita coba soal HOTS. Silakan kalian kerjakan. Waktunya juga sama, sekitar 1 menit. Kakak bakal kasihkan kalian salah satu soal yang paling sering muncul di UTBK dan salah satu soal yang paling susah. Yang kalau kalian mau lulus PTN, tetap harus bisa ngerjain soal ini. Silakan kerjakan. Waktunya sama, waktunya 1 menit, oke? 1 menit. Dimulai dari sekarang. Ini soal deret. Ayo. Kalau udah langsung tulis jawabannya di kolom chat. Apakah kalian masih ingat rumusnya? Ini pelajaran kelas 11 soalnya. Tapi di UTBK dipersulit. Oke, udah jalan 30 detik. Waktu kalian tinggal 30 detik lagi. Sepuluh detik terakhir kakak hitung mundur ya. Waktu kalian tinggal 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, waktunya habis. Waktunya habis. Ya, sama ya, nggak ada yang bisa jawab. Ini kakak nggak tahu, kalian pura-pura nggak mau jawab atau kayak gimana? Karena kakak udah kasih 2 soal, nggak ada satupun yang jawab nih. Ya udah, perhatikan baik-baik. Kakak coba ajarin kalian gimana cara biasanya untuk bisa ngerjain soal ini. Kita pakai cara yang panjang dulu ya. Ingat, soalnya tadi itu adalah apa? Rumus deret. Rumus deret itu adalah apa? UN sama dengan A plus N dikurang 1 dikali B. Ini rumus standar, oke? Untuk mencari UN. Untuk mengetahui jumlah, untuk mengetahui suku. Di mana jumlah suku itu rumusnya adalah SN. Di mana SN sama dengan N per 2, 2 dikali 2 ditambah N kurang 1 dikali B. Oke? Atau SN sama dengan N kali UT. Yang berikutnya adalah apa? Suku ke tengah. Karena ingat tadi ditambahkan suku di antara, maka itu suku ke tengah. Di mana UT ini rumusnya, di mana A suku pertama, B itu beda, N banyaknya suku. Oke, diketahui di soal adalah apa? Ingat, yang diketahui soal adalah A suku pertama dan B beda, maka berlaku seperti ini. S14 maksudnya adalah apa? Jumlah suku ke-14. Tadi dia kan ada 14 suku ya. Nah, 14 suku itu 392. Nah, kita substitusi S14 ini diganti jadi rumus yang ini yang pakai SN N per 2 ini. Nah, setelah itu kita ganti dapat N per 2, 2A plus 1 dikurang B sama dengan 392. N-nya kita ketahui 14, tinggal ganti N-nya jadi 14. Ini matematika sederhana, kita dapat persamaan baru, yaitu 2A plus 13B sama dengan 56. Oke? Udah selesai? Belum. Ini masih tahap awal. Ingat di soal tadi, dia bilangnya apa? Nah, kemudian di setiap 2 suku berurutan, disisipkan suku baru secara berurutan. Jadi tadi ada 14 suku. Kalau misalnya ada 14 suku, maka di antara 14 itu ada 13 suku, karena disisipin 1 di antaranya. Maka berlaku rumus seperti ini, U1 aksen dan U2 aksen. Dimana kalau kita pakai persamaan yang tadi, maka U1 aksennya A plus 1 per 2B, dan U2 A plus 3 per 2B. Kalau kita tambah, maka B aksen sama dengan B. B aksen sama dengan B, kita pakai rumus yang tadi, SN per 2, 2A plus N kurang 1 kali B tadi.
Nah, di mana S13-nya itu kita ganti jadi 13, kita dapat 13 per 2, 2A plus 13B. Nah, 12A plus 13B tadi berapa? 5. Kita ganti 2A plus 13B, jadi 56. Nah, setelah dapat dari situ, kita ganti jadi 56, kita dapat suku barunya adalah 364. 364 baru kita tambah 392, pakai cara kayak macam tadi. Hasilnya adalah 4756. Sekarang kakak tanya sama kalian. Keburu nggak ngerjain soal kayak gini 1 menit deh? Keburu atau enggak? Keburu atau enggak? Ya enggak. Sama sekali tidak. Makanya jangan pikir UTBK SBMPTN itu gampang ya. Jangan pikir UTBK SBMPTN itu gampang. Makanya cuma sedikit yang bisa lolos. Karena, dan terutama kalian karena efek pandemi ya. Karena kalian efek pandemi. Jadi, ya kata kakak ketika diskusi sama guru BK-nya juga, kualitas pendidikan anak-anak sekarang juga menurun. Tapi kualitas untuk bisa lolos UTBK tetap seperti ini di kedikbud kalian. Kakak nggak, dan ya, you have to find another way. Oke? Nah, di sini kakak bantu kalian, seperti kakak bilang di awal. Kakak ajarin kalian gimana cara cepat ngerjain soal matematika sepanjang ini, kurang semenit. Kurang dari semenit. Soal matematika rumus sepanjang ini, kurang dari semenit bisa selesai. Kakak mau cek ombak lagi. Yang mau tahu, ketik angka 1 di kolom chat. Yang mau tahu cara cepatnya, ketik angka 1 di kolom chat. Ada yang mau tahu nggak? Cara cepat untuk bisa ngerjain soal matematika seribet ini, tapi kurang dari semenit. Pakai cara cepat, ada tips dan triknya. Oke, ya udah kalau kayak gitu. Perhatikan baik-baik, ini adalah video cara cepatnya untuk bisa ngerjain soalnya. Oke, perhatikan baik-baik ya. Fokus adik-adikku sekalian, fokus. Ini adalah cara cepatnya. Kuiperian, kamu mau ikut UTBK SBMPTN? Atau SIMAK UI? Atau mau kerja di perusahaan? Nah, nggak mungkin kamu bisa lari dari yang namanya DREP. Coba, bisa nggak kamu ngerjain soal ini? Bisa, tapi 2 menit. Ah, kelamaan. Gimana kalau 30 detik aja? Mau tahu cara cepatnya? Waktunya super. Solusi Kuiper. Dwi sono kurang utang. 2 SN dikurangi UT. Dwi sono kurang utang, 2 SN dikurangi UT. Tinggal masukin angka di soal, terus hitung deh. Langsung ketemu kan hasilnya? Bayangin, kalau kamu harus pakai cara manual. Harus pakai rumus suku ke N, cari nilai suku pertama, cari beda antar suku, banyak banget. Ya mending pakai satu rumus aja dong. Dwi sono kurang utang. 2 SN dikurangi UT. Belajar pakai Kuiper video, banyak supernya, lebih cepat ngerjain soalnya. Oke, itu tadi adalah cara cepat untuk bisa ngerjain soalnya. Oke, rumusnya tadi apa? Dwi sono kurang apa tadi? Biar nggak lupa, 2 SN dikurang Utang. Oke, Dwi sono kurang utang, 2 SN dikurang UT. Nah, di sini ada soal nih. Di sini ada soal. Nah, di sini ada soal. SN-nya adalah 392. Maka kita harus cari dulu nilai UT-nya. Nilai UT tadi apa? Ingat, SN dibagi N. SN-nya berapa? 392. N-nya berapa? 14. Tinggal 28. Ingat rumusnya? Dwi sono kurang utang. 2 SN dikurang UT. Nah, SN-nya berapa? 392. Dikali 2 aja. UT berapa? 28. 784 dikurang 28. Hasilnya berapa? 756. Yes. Segampang itu, sesimpel itu. Berapa yang jawaban benar kalau pakai cara panjangnya? Sama, 756 juga. Oke? Nah, jadi salah satu kunci sebenarnya kalau kamu untuk bisa ngerjain soal-soal UTBK dengan waktu terbatas adalah apa? Adalah kalian tahu cara cepatnya. Adalah kalian tahu tips dan trik untuk bisa ngerjain soalnya. Nah, sekarang mari kita coba bahas. Apa kendala-kendala yang paling sering kalian temuin ketika kalian belajar sih? Apa kendala kamu yang paling sering pertama? Jelas, pasti lupa. Betul tidak? Kakak yakin di antara kalian tadi ketika nemuin soal kayak macam tadi ada yang lupa tuh, aduh rumusnya apa ya? Padahal itu materi pelajaran kelas 11. Ditanya rumus fisika lupa, rumus biologi ini apa, persamaan ini apa, lupa karena mungkin kalian terlalu banyak mengingat pelajaran. Betul tidak? Nah, selain kalian lupa, mungkin kalian kurang konsentrasi juga. Yang setuju langsung rasain ya. Kalau setuju langsung rasain dengan apa yang akan sampaikan. Konsentrasi pasti betul. Banyak keganggu dan lain-lain ketika kalian belajar kayak gitu. Mungkin kalian udah fokus, mungkin kalian udah nggak lupa, tapi ternyata ada kendala lain, ada malas, betul tidak? Ada mood, bosen. Kadang kalau udah jam 10, oke, aku mau belajar jam 10. Tiba-tiba jam 10, aduh masih belum mood nih, aduh masih bosan, masih belum malas nih. Akhirnya apa? Ditunda.
Ditunda sampai 11, 10, 10, 15. 10, 15 masih nggak mood juga, lanjut sampai 10.30. 10.30 main handphone sampai jam 11. Jam 11 ketiduran, batal belajarnya. Ya, itu sering kejadiannya. Itu terus story. Bahkan mungkin ketika kalian udah bisa mengontrol mood kalian, tapi ternyata cara belajar untuk bisa UTBK mungkin ribet gitu ya enggak? Susah soalnya. Kalian dikasih pelajaran mungkin kagak ngerti. Itu menjadi masalah, ribet nggak ngerti. Mungkin kalian udah ngerti materinya, udah ngerti materi yang dijelasin, tapi ternyata waktu belajar kalian terbatas, kalian nggak bisa belajar semua kalian. Padahal adik-adikku sekalian, selama pandemi ini bisa dibilang 90% waktu kalian itu berada di rumah. Jadi kalau misalnya kalian selama di rumah 90% ini waktu kalian tidak pakai efektif untuk belajar, maka kalian bakal wasting a lot of time. Kayak gitu. Makanya please ketika di rumah buat belajar jadi produktif, oke? Atau mungkin ya materinya kurang. Mungkin kalian udah tahu terbatas, tapi mungkin bingung masalahnya apa? Bingung belajar dari mana? Iya, mau lolos UTBK sih, tapi bingung harus dari mata pelajaran apa, dari materi apa dulu dan lain-lain. Nah, di sini Kuiper punya solusi atas semua masalah-masalah kalian tadi. Silakan turunkan tangannya dulu. Kuiper punya banyak solusinya. Yang pertama adalah apa? Cara-cara belajarnya. Di Kuiper pakai cara-cara super kayak macam tadi, pakai cara cepat. Nah, kenapa Kuiper pakai cara super kayak macam tadi? Satu, kendala kalian tadi adalah apa? Lupa. Karena ingat rumus terlalu panjang, makanya rumus pakai Kuiper pakai cara-cara cepat kayak macam tadi. Di mana itu adalah teknik mnemonik. Teknik mnemonik adalah mengingat atau menghafal rumus dengan kata-kata tertentu yang gampang diingat. Bisa efektif, bisa simpel kayak macam tadi. Sama seperti kalian main Mobile Legend, main game PUBG, nonton Netflix ya kan, nonton layangan putus mungkin, nonton All of Dead apa sih yang zombie itu kayak gitu, atau mungkin main FF, Free Fire. Tapi jangan main FF lah, burik soalnya. Canda. Ada player FF di sini. Maaf ya. Sorry bocah FF, cuma canda nggak ada pintu. Maaf ya, canda. Oke? Jadi kayak gitu belajarnya. Jadi bisa efektif, bisa efisien kayak macam tadi. Bahkan Kuiper, kalau kalian misalnya mau tahu, aduh gue mau belajar UTBK nih, bingung belajar dari mana? Karena materinya terlalu banyak. Di Kuiper udah disusunin materinya. Kamu tinggal pilih berdasarkan prioritas. Udah dipilihin, tinggal disusunin. Kamu tinggal pelajarin aja, karena udah ada semua. Dapat rekomendasi topik dan lain-lain. Bahkan kamu juga bisa dapat progres kamu, prestasi belajar kamu kayak gimana, berapa topik yang kamu kuasain, berapa soal-soal yang kamu udah berhasil jawab. Jadi kamu betul-betul bisa memantau progres kamu. Bahkan di Kuiper ada juga live class-nya. Tiap bulan, Kuiper ngadain live class. Jadi kamu bakal belajar bareng sama ratusan ribu pengguna Kuiper seluruh Indonesia dengan cara-cara belajar kayak macam tadi. Ada video 24 jam dan ada juga live class-nya. Bahkan adik-adikku sekalian, masalah kalian ketika belajar apa sih sebenarnya? PR, tugas. Betul tidak? Kalian di rumah susah mungkin untuk bertanya, susah untuk konsultasi. Di Kuiper ada namanya masterclass atau tanya tutor.
Di mana ditanya tutornya Kuiper ini, kalian tinggal pilih nih mau mata pelajaran apa. Misalnya aku mau pelajarin matematika. Nah, matematika aku tinggal screenshot PR-nya seperti ini, dikirim ke gurunya. Beberapa menit kemudian selesai jawabannya. Segampang itu, sesimpel itu. Dan ini bukan bot ya. Kalau bot bisa jadi salah. Bot itu bisa salah ketika men-scan. Kalian mungkin pernah kejadian, soalnya kalian pernah coba beberapa bot, ya ternyata dia salah membaca perintah soal. Tapi ini literally guru, jadi kalian bisa komunikasi gitu. Bahkan ini, Kak, bisa bantu kerjain PR nggak? Men, dia kirim satu LKS, men. Dikirimin, dikerjain, selesai. Kamu gak harus minta lagi sama teman kamu yang mungkin rada pelit kasih jawaban. Ada di sini yang pelit kasih jawaban, kalau teman-temannya lagi ada PR atau ujian, dia bagi nomor 2 dong, bagi nomor 2. Aduh, belum. Disuruh kumpul, dia paling pertama cepet. Kan ngehe kalau kayak gitu ya. Ada di situ kayak gini? Oke, bercanda ya. Nah, jadi dengan cara belajar kayak gini, kamu dapat konsultasi, di mana kamu bakal dapat tanya tutor sebanyak 10 sesi. Per satu sesinya bisa 3 pertanyaan. Dengan semua materi-materi sebanyak ini adalah bonus. Kayak gitu. Bahkan adik-adikku sekalian, kakak pengen kasih kalian satu buah fakta lagi. Fakta adalah apa? Pintar aja tidak cukup untuk bisa lulus UTBK SBMPTN. Tahukah kalian? Pintar aja nggak lulus untuk bisa, pintar aja itu tidak cukup untuk bisa lulus UTBK loh. Contoh, ini ada siswa A, siswa B. Siswa A skornya 650, siswa B skornya 550. Tebak yang lolos UTBK SBMPTN siapa? Siswa A atau siswa B? Tulis di kolom chat. Skornya siswa A 650, skornya siswa B 550. Yang lolos UTBK siapa kira-kira? A atau B? Coba tulis di kolom chat. Yang lolos kira-kira adalah siapa? A atau B? Ayo, masih pada fokus nih? Kira-kira yang lolos UTBK siapa nih? A atau B nih? Halo? Halo, ini suara kakak kedengeran? Yang lolos kira-kira siapa, Dek? Waduh, gak kedengaran suara gue ya. Halo, cek. Ya. Halo? Halo, cek. Siapa yang kira-kira lolos UTBK, Dek? A atau B? Waduh. Halo? Coba jawab di kolom chat di siswa A atau siswa B yang lolos UTBK kalau skornya kayak gini. Kenapa Farid bilang siswa B yang lolos? Padahal skornya lebih rendah. Ini kayaknya yang lain, aduh. Halo? Halo, cek. Ini kok nggak ada yang respon ya? Halo? Aduh. Halo? Suara kakak kedengeran? Waduh, bermasalah nih. Halo, cek. Suara kakak kedengeran? Ya udah, sampai sini aja kalau kayak gitu. Halo, Dek. Halo, cek. Suara kakak kedengeran? Halo? Masuk, Kak. Halo. Yang lain gimana? Masih kedengeran nggak suara kakak, Dek? Halo? Halo, cek. Masih, Kak. Oh ya, ini kenapa nggak nyaut ya, Dek ya? Kakak pikir kalian tadi udah pada keluar. Soalnya nggak ada yang... bisa nggak, Dek, kalau kakak ngobrol kalian respon, Dek? Cuma beberapa menit aja, boleh nggak? Biar kakak tahu kalian masih dengerin atau enggak gitu. Iya, Kak. Oke?
Oh ya udah, kalau misalnya kalian nggak mau dengerin nggak apa-apa, silakan keluar deh. Nggak apa-apa kok. Kakak cuma mau benar-benar bantu adik-adik yang pengen lolos UTBK karena kakak bisa bantu. Yang nggak mau tahu silakan, nggak apa-apa, silakan keluar deh. Yang penting nanti kakak udah kasih link tesnya sama Ahmad Syarif. Yang nggak mau silakan keluar, nggak apa-apa kok. Halo? Ya udah, atau kita tutup aja sampai sekarang nih. Ini kalian masih mau lanjut atau enggak nih? Halo? Halo? Masih mau Kak? Halo? Ya udah. Ya udah. Ini mungkin yang nggak mau lanjut, kakak yang nggak mau lanjut kakak keluarin aja, nggak apa-apa ya dia. Maaf ya. Ini kakak cuman ini kakak nggak tahu soalnya orangnya hadir atau enggak nih. Halo. Oke, ya udah kalau gitu kita lanjut ya. Lanjut ya. Halo. Oke, ya udah kalau gitu kita langsung lanjut. Bentar ya. Tunggu. Oke. Oke, udah kalau gitu ini kita lanjut dulu ya. Nah, sekarang kakak mau tanya sama kalian. Nah, kira-kira kalau kayak gini, nah, di sini coba tebak yang lolos UTBK SBMPTN siapa kira-kira kalau kayak gini? Bentar. Nah, siswa A atau siswa B? Kalau skornya kayak gini. Lolos kira-kira siapa? Siswa B nih. Kalau dari skor siswa A, tapi tergantung jurusannya. Yes, benar banget. Kalau berdasarkan skor sebenarnya yang bisa lolos itu adalah A, tapi ternyata siswa A bisa nggak lolos. Kalau misalnya skor di kampusnya demo itu adalah 700. Sedangkan siswa B bisa aja lolos kalau misalnya skornya 500. Maksudnya adalah apa? Siswa A tidak lolos, siswa B lolos. Karena artinya adalah apa? Skor setinggi apapun itu tidak menjamin kalian untuk bisa lolos PTN. Yang penting adalah apa? Kalian tahu kemampuan kalian dan kalian tahu dengan kemampuan kalian itu kalian bisa lolos di mana. Perlu untuk mapping, perlu untuk kalian tahu batas kemampuan kalian dan dengan kemampuan kalian itu bisa lolos di kampus mana, jurusan apa. Seperti itu. Nah, makanya di sini adik-adikku sekalian solusinya apa? Kan aku nggak tahu skor-skor anak lain di luar sana skornya berapa. Aku nggak tahu skor-skor anak lain di luar sana yang mau masuk jurusan yang sama dengan aku berapa. Nah, makanya di sini Kuiper ada online tryout. Dan online tryoutnya bukan online tryout sembarangan, tapi online tryout yang sesuai dengan UTBK asli, dengan pakai sistem IRT. Di luar sana deh banyak banget tryout, tapi skornya sistem penilaiannya tidak sama dengan sistem UTBK asli. Kayak gitu. Makanya di sini Kuiper kamu bakal dikasih dengan sistem penilaian ERT yang asli. Seperti UTBK asli. Kayak gitu. Nah, jadi dengan tryout ini, dan tryoutnya bukan sekali doang ya, tapi berkali-kali, setiap bulan. Dan ini bukan cuma se-Jawa Barat, se-Banten, tidak, tapi seluruh Indonesia. Jadi kalian betul-betul tahu saingan kalian, dan ada namanya cek peluang SBMPTN. Bagaimana cek peluang SBMPTN yang bekerja? Nanti kalian bakal dikasih, kalian bakal coba ikut tryout. Nah, di sini kalian ikut tryout. Nah, dari hasil tryout ini, kalian bakal tahu skor kalian berapa. Contoh, skor aku 565. Aku mau daftar kampus A, jurusan B, di apply nih. Langsung muncul berapa peluangnya. Apakah pertimbangkan kembali atau berpeluang? Kenapa Kuiper bisa tahu? Ya karena Kuiper udah punya database. Skor-skor anak yang udah lolos-lolos di tahun sebelumnya. Dan skor-skor itu bakal di-compare sama siswa-siswa yang ngerjain soal tryout UTBK-nya Kuiper plus dengan kalian. Jadi hasilnya bisa lebih akurat nih. Jadi ibaratkan perang, kamu bakal tahu, kamu bakal menang atau enggak. Atau dengan kemampuan aku sekarang, ini udah cukup atau enggak. Contoh, peluang aku besar ketika cek peluang. Mantap, tinggal tingkatin lagi. Oh, tapi ternyata skornya kurang, ya tinggal belajar lagi. Bahkan, kalian bakal dapat rekomendasi. Kira-kira dengan skor segitu bisa lulus di kampus mana, jurusan apa. Seperti itu, segampang itu. Oke, jadi harapannya dengan sistem tryout dan cek peluang ini, kalian betul-betul tahu dengan kemampuan kalian itu bisa lulus di mana, di kampus mana. Dan kalian juga bakal dapat rekomendasinya. Bukan cuma video-video cara cepat kayak macam tadi deh. Bukan tips dan trik doang. Bukan cuma tryout cek peluang. Bahkan kalau misalnya kalian join Kuiper sama kakak bakal jadi konsultan buat kalian. Kakak bakal jadi pendamping buat kalian. Kakak bisa kasih tips dan trik SBMPTN dengan jauh lebih detail. Yang tadi kakak tahu di awal itu cuma secuil doang. Kakak bisa tahu jauh lebih detail. Cara belajarnya, cara pilih kampusnya, dan lain-lain.
Kakak udah dari tahun 2014 kerja seperti ini. Pernah jadi guru private, jadi analisis data, jadi guru bimbel, dan lain-lain. Bahkan kakak udah punya grup kakak dan murid-murid kakak yang udah kakak dampingin untuk bisa lolos PTN di kampus-kampus impian mereka. Seperti itu. Nah, bahkan selain kamu dapat pendampingan juga, ini adalah beberapa siswa-siswa kakak yang udah kakak dampingin dan berhasil lolos di kampus-kampus yang mereka mau. Contoh, si Sadia Safira berhasil lolos di FKUI. Bayangin, skor UTBK-nya tinggi banget. 700 lebih, hampir 800. Kakak tanya sama dia, si Sadia dia udah ikut bimbel NF. Dia udah ikut bimbel di NF, Nurul Fikri. Dia udah pakai Zenius, bayangin. Udah bimbel NF, udah pakai Zenius, tapi masih ambil Kuiper lagi. Kakak tanya sama dia, Dek, bimbel kamu kan udah banyak ya, udah 2 bimbel kamu, tapi kenapa masih ambil Kuiper? Dia bilang apa? Iya kak, soalnya aku belajar kemudian. Waktu belajar aku mepet kak, jadi aku butuh cara-cara yang tips dan trik cepat untuk bisa dapin UTBK. Jadi sisa dia pakai Kuiper bukan untuk gantiin bimbelnya, tidak, tapi untuk menambah. Karena Kuiper bisa 24 jam, ada cara-cara cepatnya. Jadi menjadi suplemen tambahan, dijadikan sebagai senjata. Karena berperang di UTBK sebenarnya itu adalah main-main senjata. Semakin banyak senjata kamu, semakin banyak amunisi kamu, maka semakin besar juga peluang kamu untuk bisa menang. Kayak gitu. Jangan cukup dengan cuma 1 atau 2 aplikasi atau bimbel doang. Karena kenapa? Di luar sana, sekolah-sekolah yang tadi perlihatkan ranking-ranking 1 umum, itu bimbelnya udah banyak banget deh. Kayak gitu. Bahkan si Anggita Wulandari lolos HI4, dia bilang UTBK jadi mudah, karena belajar pakai Kuiper ada tips dan triknya. Ini kakak ingat banget nih, Everest Alessandro Satari. Kenapa kakak ingat banget nih anak? Karena beberapa tahun lalu kakak masuk di kelasnya. Orang tuanya curhat sama kakak. Dia curhat kayak gini. Mas Wahid, tolong bantu Evorius. Evorius anaknya malas banget belajar. Malas banget belajar. Hobinya main game doang. Dia bodoh. Ada satu hal yang kakak tidak sepakat dari situ. Karena kenapa? Dia bilang Evorius bodoh. Adik-adikku sekalian, anak bodoh tidak ada ya. Ingat, anak bodoh itu tidak ada. Yang ada adalah anak yang cara belajarnya kurang efektif atau cara belajarnya tidak efisien. Oke? Karena kenapa dek, seekor lumba-lumba kalau kamu suruh panjat pohon, dia bakal merasa bodoh seumur hidupnya. Karena lumba-lumba bisanya berenang, bukan panjat pohon. Kalau misalnya anak yang hobinya depan gadget, kamu suruh baca buku berjam-jam, kira-kira bakal masuk nggak kira-kira? Ya kalau anak kutu buku, kamu suruh baca buku, mungkin masuk. Tapi buat anak yang sebenarnya hobinya nonton atau main game, ya nggak masuk. Makanya you have to find your own learning. Kamu harus cari cara belajar yang sesuai dengan kamu. So, harus pilih Kuiper. Karena dia pilih yang ribet. Dia nggak mau pilih yang ribet. Dia pengen yang simple dan gampang. Dan keterima di ekonomi Wijaya. Bahkan ini muridnya teman kakak, Enoso Romi, bayangkan. Dari Papua adik-adik sekalian. Muridnya teman kakak, anak Papua. Keterima di mana? Ilmu Hukum UGM. Kata teman kakak, dia tiap hari Minggu pulang ibadah katanya pergi cari wifi di Wamena Kota. Karena di Wamena Kota listrik susah, jalan internet susah. Makanya dia tiap hari pulang ibadah gereja, download video Kuiper, pulang-pulang dia pelajarin. Dan akhirnya bisa. Bahkan ini murid kakak, si Arno Alam, anak 83 Jakarta, daftar 8 kampus, 88-nya keterima. Tapi ini di berbagai jalur ya, kebanyakan lewat jalur mandiri sebenarnya. UTBK-nya cuma 1, sisanya lewat jalur mandiri. Ketika katanya sama dia, Dek, apa yang kamu lakuin? Sehingga kamu daftar 8 kampus, 88-nya keterima. Dia bilang, konsisten Kak. Jawabannya ternyata cuma 1, konsisten. Terkadang, konsisten, kadang mungkin gampang banget dibilang ya, yang penting konsisten. Tapi justru konsisten itu yang susah, betul tidak? Kamu hari ini bisa belajar, besok mungkin bisa mager lagi, bisa turun lagi. Kenapa kira-kira kamu gak konsisten? Karena kamu tidak nyaman. Kenapa kamu konsisten nonton drama Korea? Karena kamu suka. Kenapa kamu bisa konsisten nonton BTS, Jungkook, V, Taehyung, dan lain-lain? Ya karena konsisten. Kenapa kamu bisa nonton anime, bisa main mabar berjam-jam? Karena kamu enjoy. Makanya salah satu kenapa Arno bisa konsisten, karena dia enjoy dengan cara belajarnya. Bahkan murid kakak, si Vetika Marani, gak pakai ikut bimbel apapun, cuma pakai Kuiper doang. Tapi keterima di 2 PTN, dan bukan PTN sembarangan, PTN UI dan UPN VJ, 2 sekaligus. Ini murid-murid kakak yang udah ngecek kakak berhasil. Siswa anak Palu. Oh ya, di sini ada Makassar sama anak Palu ya. Kakak beberapa tahun lalu dari Sulawesi. Ini Emma bilang anak SMA Angkasa, alhamdulillah soal prediksinya masuk semua. Cukup banyak soal prediksi. Rumus supernya enak banget. Aku jadi gampang ngerjainnya. Cara-cara cepat kayak macam tadi. Dan kemarin aku cek peluang Kuiper itu ngebantu banget. Yang cek peluang SBMPTN tadi. Kayak gitu. Nah, bahkan ini murid-murid kakak yang keterima di PDN, ada yang STAN, ada yang STIS, ini lolos polisi. Ya, tapi gak mungkin kamu perlihatkan semuanya ya. Sampai mager pun gak bakal kelar-kelar nih, kayak gitu. Nah, di sini kakak ada salah satu cerita deh. Ahmad Nadirul, anak petani, seorang anak petani asal timur. Daftar 3 kampus, 2 negeri, 1 swasta. 3-3-nya keterima, 3-3-nya dapat beasiswa. Teman kakak cerita sama kakak, Ahmad Nadirul, ketika dia mau masuk ke PTN, katanya itu bermasalah dengan perekonomian. Karena gak punya duit. Kata teman kakak, dia adalah pinjam duit sama tetangganya loh. Dia tidak nyerah dengan keadaan.
Coba pada saat mau persiapan UTBK itu, dia nggak belajar, dia nyerah sama keadaannya, dia tidak effort untuk cari duit temannya dan lain-lain, atau effort apapun. Dia bisa lolos? Tidak. Dia betul-betul kalau Aman Nadirul aja, atau Enos Hormi tadi deh, yang anak Papua lolos UGM. Kalau dia aja bisa, kenapa adik-adikku di SMA, CBBS nggak bisa? Pasti bisa. Yang penting apa? Betul-betul belajar efektif, efisien. Dan seperti kalian bilang di awal ya, Kuiper's not from Indonesia, we're from London. Our head office right now in Tokyo, Japan. Lihat traffic London, top 10 in technology, PR Times. Ini salah satu media di Jepang, nomor 1. Buka Indozone dan Kompas. Kuiper nomor 1. 8 dari 10 pengguna Kuiper berhasil lulus PTN. Dan bukan PTN sembarangan, PTN terbaik di Indonesia. 97% pengguna Kuiper udah merasa puas banget pakai Kuiper. Dengan cara-cara kayak belajar macam tadi. Cara cepat, simple, nggak pakai ribet, bisa cek peluang, ada pendampingnya. Bahkan kakak berani kasih ini ke kalian. Buat adik-adikku, Alivia, Ahmad, Arifin, Ariska, Munaya, Najwa, Tieva, Putri. Kalau kalian pakai Kuiper deh, kamu digaransiin lolos PTN. Kuiper berani garansiin kamu. Kamu pakai Kuiper tapi gak lolos PTN, telepon kakak. Telepon Kuiper. Minta tuntutan. Karena Kuiper berani garansiin. Siapapun penggunanya, dia digaransiin 100% masuk ke PTN. Serius. Gak lolos, telepon Kuiper. Ini adalah surat jaminannya. Syaratnya apa? Biar bisa digaransi, bisa klaim garansi, bisa minta kerugian. Kalau misalnya aku pakai Kuiper tapi nggak lulus PTN yang dimau. Syaratnya cuma simpel, belajar 7 jam per minggu, nonton video dan latihan soal. 7 jam per minggu, berarti sejam sehari. Deh, kakak tanya sama kalian. Belajar kayak macam tadi, sejam sehari aja. Susah nggak kira-kira? Ada videonya, ada cara cepatnya, nggak ada kuota bisa download, punya kendala chat kakak, ntar tryout pakai IRT, bisa cek peluangnya. Susah nggak belajar kalau kayak gitu? Sejam sehari aja. Ya kalian kan nonton drama Korea bisa berjam-jam ya. Nonton anime bisa berjam-jam juga. Tapi dengan belajar kayak gini aja, kamu udah digaransiin masuk di PTN yang kalian mau. Sesimpel itu, segampang itu. Kuiper bukan jimat yang ngebantuin kamu lolos UTBK atau pil tiba-tiba pintar. No. But Kuiper is the way of learning. Adalah cara belajar. Di mana adik-adikku sekalian, peserta UTBK ada 700.000 orang. Yang lolos cuma 144.000. Yang keterima cuma 600.000 orang kurang. Pertanyaannya, kenapa 592.000 orang ini gagal? Udah bimbel, jelas. Ada bimbelnya mahal sampai belasan juta, beli buku tebal-tebal. Tapi kenapa nggak lolos? Udah berdoa juga siang malam. Jawabannya sederhana. Karena pintar aja nggak cukup untuk bisa lolos UTBK. Tapi kamu harus tahu cara-cara cepat untuk ngerjain soal. Karena kenapa? Ingat, masalah UTBK adalah apa? Waktu. Kalau masalahnya adalah waktu, solusinya adalah apa? Cara cepat. Dan kalian punya strategi untuk bisa lolos itu. Makanya Kuiper kasih ini, puluhan ribu video pembelajaran, bayangin 22.700 video, 140 bank soal, kamu bisa akses 24 jam, nggak ada kuota, kamu akses online. Jadi nggak ada waktu kamu terbuang sia-sia selama 3-4 bulan ke depan. Dapat mapel umum, IPA, IPS, kelas 10 sampai kelas 12, dapat materi UTBK, dapat bank soal, dapat pembahasan, cara-cara cepat kayak macam tadi. Kakak berputar 2 video, kamu sehari aja nonton 3 video cara cepat, kamu tahu 3 cara cepat. Kalau seminggu, kali 7, 21 cara cepat. Sebulan kali 4, 48 cara cepat. Bayangkan kalau kamu nambah durasi video yang kamu nonton. Bayangkan kalau semakin lama kamu pakai. Berapa banyak rumus-rumus dengan cara-cara super cara-cara cepat yang kamu bisa pelajarin. Ada tryoutnya setiap bulan. Setiap kali kamu tryout bisa cek peluang. Ada live class, ada beasiswa juga. Kakak bakal ngedampingin kalian dan bakal digaransiin. Sekarang, kakak mau tanya sama adik-adikku sekalian. Di sini, menurut kalian, atau ada nggak di sini yang mau tahu kira-kira harga untuk berlangganan Kuiper dengan fasilitas ini? Mau tahu nggak berapa harganya? Mau nggak? Oke. Ahmad doang. Yang lain? Ya Kak, mau. Oke. Berapa kira-kira harganya menurut kalian yang paling worth it? Digaransiin, didampingin, bisa tryout berkali-kali, bisa cek peluang sekali tryout. Berapa kira-kira harganya menurut kalian? It's okay kok. Menurut kalian harganya berapa? Di sini udah bimbelnya bayar berapa tuh? Fasilitasnya apa? Ya mungkin bimbel kamu seminggu sekali pertemuan, 2 jam. Ya Kuiper bukan seminggu 2-3 kali pertemuan ya. Kuiper 24 jam digaransiin juga. Ya udah, kakak tahu harganya. Emang harganya berapa kak? Harganya segini, 1,2 juta. Sekarang kakak tanya sama kalian, worth it nggak kalau kalian spending 1,2 juta dan kamu digaransi, didampingin, bisa tryout setiap bulan, bisa cek peluang, dapat cara cepat dan semua materi tadi. Yang menurut worth it, ketik angka 1. Yang menurutnya worth it bayar segini, ketik angka 1 coba. Kalau nggak worth it, ketik angka 2. Worth it atau enggak? Dengan semua fasilitas ini, kamu dapatkan semua fasilitas ini. Yes, worth it banget. Karena kenapa? Di luar sana bimbel deh yang bergaransi banyak bisa sampai belasan juta. Dan kalau nggak lolos pun,
Ya nggak semua duitnya balik, cuma berapa persen duitnya balik dan syaratnya ribet banget kayak gitu. Nah, di sini adik-adikku sekalian beruntung. Karena kenapa? Kuiper dengan sekolah kalian ada yang kerjasama. Kamu gak harus bayar sampai 1,2 juta untuk bisa dapatin garansi, pendampingan, cara-cara cepat, dan semua 24 jam akses ini. Ada potongan harganya. Tinggal bayar berapa, Kak? Tinggal bayar segini. Yes, 379.000. Bukan sebulan, tapi sampai Juni 2022. Sampai kamu lolos. Semua yang udah kakak jelasin tadi, dari A sampai E, itu semuanya kamu dapat. Bayangin, 379.000 itu sampai kamu lolos. Itu udah sampai kamu lolos UTBK dan lain-lain. Harganya berapa? 379.000. Tapi jelas, ini terbatas. Karena kenapa? Adik-adikku sekalian, ya nggak mungkin semuanya dikasih promo dong. Nggak mungkin semuanya dikasih garansi. Ya boncos perusahaan gue kalau kayak gitu. Yes, ini cuma untuk siapa? Cuma untuk 20 orang doang. 20 orang bukan satu kelas kalian ya? Enggak, tapi satu angkatan kalian. Tim Kuiper masuk dari kelas 12 MIPA 1 sampai PS paling terakhir. Dan kami cuma buka 20 orang doang. Lah, kenapa cuma 20 orang doang? Karena cuma 20 orang yang bisa didampingin, digaransi, dan dapat harga promo ini. Sekarang adik-adikku sekalian, angkat tangan. Di sini yang mau lulus UTBK, mau lulus PTN, pengen bagian orang tuanya, angkat tangan coba. Angkat tangan di sini yang pengen lulus PTN, pengen bagian orang tuanya, pengen. Oke, turunkan tangannya. Sekarang, kakak tanya sama kalian, siapa di sini yang butuh pembelajaran efektif, butuh pembelajaran efisien, butuh cara-cara cepat, angkat tangan. Yang butuh metode cepat, butuh tahu tips dan trik ngerjain soal UTBK dengan cara cepat, butuh pembelajaran yang bisa try out. Oke. Nah, turunkan tangannya. Sekarang, Raisen, angkat tangan di sini yang pengen didampingin lolos PTN, pengen dapat garansi, pengen dapat pendampingan, pengen dapat garansi untuk bisa lolos di PTN yang dia mau. Coba angkat tangan. Yang pengen digaransi, pengen didampingin, dan lain-lain. Nah, adik-adikku sekalian, di kolom chat kakak ada kirim link. Kalau misalnya kalian klik link itu bakal langsung terkonek sama WhatsApp kakak. Yang itu bit.ly/kawahid. Kalau misalnya kalian klik link itu bakal langsung terkonek sama WhatsApp kakak. Sekarang, bagi kalian tadi yang merasa butuh cara kayak begini, butuh didampingin, butuh cara cepat, butuh garansi, butuh cek peluang, merasa butuh, merasa worth it dengan harga segini, mau diskusi sama orang tuanya, mau minta sama orang tuanya, silakan klik linknya udah kakak kasih di kolom chat, itu langsung terkonek ke WhatsApp kakak dan bilang, halo Kak Wahid, saya mau izin orang tua. Bagi kalian yang berminat, bagi kalian yang mau minta sama orang tuanya, silakan klik link yang udah kakak kasih di kolom chat dan chat kakak sekarang bilang, halo Kak Wahid, saya mau izin dulu sama orang tua. Karena kenapa? Ini merupakan pertemuan pertama dan terakhir kita. Kakak nggak bakal masuk di kelas kalian untuk tawarin program yang sama 2 kali. Jadi bagi kalian yang mau minta izin, mau diskusi sama orang tuanya, langsung chat kakak sekarang bilang, halo Kak Wahid, saya mau minta izin. Oke? Wow, cepat juga ya. Oke, ini udah 1 orang teman kamu ngechat kakak. Siapa nih? Bentar. Rada nge-lag soalnya apa nih? Halo Kak, aku izin dulu sama orang tua, boleh nggak? Boleh deh, oke. Apa lagi? Siapa lagi yang mau minta izin? Udah ada 1 orang teman kamu minta izin sama kakak? Ada lagi yang minta izin? Karena kenapa? Ini merupakan pertemuan terakhir. Oke, udah nambah lagi. Halo Kak, saya mau izin dulu sama orang tua. Oke, siap. Udah 2 orang teman kamu chat kakak. Oke, udah 3 orang teman kamu chat kakak. Halo Kak, mau izin dulu sama orang tua. Oke, siap. Ada lagi yang mau minta izin sama orang tuanya? Oke. Oke, ini ada yang nanya, Kak, izin dulu sama orang tua boleh nggak? Boleh deh. Yang ngechat kakak nggak bayar ya, Dek. Yang ngechat kakak adalah yang mau minta izin sama orang tuanya. Oke. Bagi kalian yang mau minta izin sama orang tuanya, silakan chat kakak. Biar kakak tahu nih, di kelas 12 MIPA 3, ada berapa orang yang mau izin sama orang tuanya. Oke, udah nambah lagi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, apakah kuotanya masih ada? Oke, siap. Oke, udah 7. Oke, siapa lagi? Di sini ada 13 orang. Jadi kayaknya ada ketahuan nih yang belum ngechat kakak nih. Siapa lagi yang mau minta izin sama orang tuanya? Iya Kak, tapi aku udah ikut bimbel A, tapi aku udah ikut bimbel B, Kak. Aku udah ikut bimbel C. Aku merasa cukup dengan bimbel aku yang sekarang. Adik-adikku sekalian, buat kalian yang udah bimbel, seperti kalian bilang di awal tadi, Kuiper hadir bukan untuk ganti bimbel kamu. Enggak. Tapi Kuiper hadir untuk menambah. Kamu udah pakai Zenius, bagus. Kamu udah pakai Ruang Guru, bagus. Kamu udah pakai Inten, bagus. Kamu udah pakai MF, bagus. Tapi di sini Kuiper datang untuk bukan gantiin, tapi untuk menambah. Rugi nggak deh? Spending 300.000 lebih, tapi digaransiin, didampingin, dapat cek peluang. Kamu ke Gramedia, cari buku Super The King UTBK SBMPTN, dari bisa sampai 300.000-an loh. Jangan sampai kalian pulang dari sini, aduh mau beli buku nih, beli buku apa Super UTBK 300.000, padahal itu cuma buku doang. Kuiper 300.000 didampingin, digaransiin. Silakan kamu cari aplikasi di luar sana dengan harga segini, kamu digaransiin, nggak bakal ada. Karena kenapa? Di sini kakak gak datang jualan deh. Kalau kakak mau jualan, kakak up harganya biar kakak untung.
Kalau kakak mau jualan, kakak nggak bakal kasih tahu kalian fakta-fakta, tips dan triknya. Tapi di sini kakak datang pengen bantuin kalian. Dan tim Kuiper tahu, untuk bisa dapat kualitas itu ada harga. Makanya Kuiper kasih yang paling terjangkau. Oke? Ada lagi mau mintain sama orang tuanya? Iya kak, tapi aku takut orang tua nggak izinin. Pertanyaannya adalah, kenapa orang tua kamu nggak izinin? Pertanyaannya, kenapa orang tua kamu nggak ngasih? Simple pertanyaannya, kamu butuh nggak digaransi? Butuh nggak dapat cara cepat? Butuh nggak pendampingan? Kakak yakin pasti butuh. Oke? Karena jarang banget ada penawaran seperti ini. Ada lagi yang mau mintain sama orang tuanya? Siapa lagi? Sebelum kakak tutup, oke. Wah, ada yang ngechat nih. Kak, udah diizinin. Gimana cara transfernya? Wah, gila. Temen kamu udah ada yang diizinin ya? Oh, cepet juga nih. Gimana cara transfernya, Kak? Aku nggak mau kehabisan kuota promonya. Oke, siap. Ya udah kalau kayak gitu. Nah, ini teman kamu udah ada yang diizinin satu orang. Ini kakak boleh spill nggak sih? Ya udah di kalau kayak gitu. Ya udah kakak nggak usah spill ya. Takut nggak enak kan orangnya. Oke, ya udah. Cara transfernya gimana? Simple deh. Kalau misalnya kamu udah diizinin sama orang tua kamu udah konsultasi sama orang tua kamu dan kamu diizinin, simple, tinggal kabarin kakak bilang, Kak, aku fix join Kuiper. Ntar kakak bakal buatin akun khusus, ini merupakan akun Kuiper bergaransi, dan nanti kakak bakal buatin akunnya. Kelar kakak buatin akun, kamu tinggal pilih mau pelajaran pembayaran lewat mana. Alfamart, Indomaret, ShopeePay, GoPay, Bank, Dana, Bank, semua bisa. Contoh, jam 4 sore kamu diizinin. Jam 4 sore kamu transfer. Jam 4 sore langsung kakak aktifin akunnya. Saat itu juga. Sesimpel itu, segampang itu. Oke? Jelas ya? Nanti kalau kamu udah diizinin, tinggal kabarin kakak, Kak, gue udah fix nih. Nah, ntar kakak bakal kirimin kamu form untuk pendaftaran, biar nanti kamu, Kak, saya udah nambah lagi, Kak, udah diizinin sama orang tuanya. Oke, siap. Udah 2 orang teman kamu yang diizinin ya. Ya udah kalau kayak gitu. Langsung kakak tutup aja kalau kayak gitu. Oke, adik-adikku sekalian. Ini last statement dari kakak. Oh ya, itu kakak ada kirim link absensi ya. Kakak ada kirim link absensi, silakan kalian isi sebelum kalian keluar. Adik-adikku sekalian, ini adalah daftar 15 PTN terbaik di Indonesia. Kakak doain kalian bisa masuk PTN ini. Kakak doain itu. Tapi ingat, untuk bisa masuk ke PTN ini butuh effort, butuh usaha. Yang paling tahu kemampuan kalian itu adalah kalian sendiri. Di sini kakak cuma datang nawarin doang. Kamu merasa butuh, saran kakak silakan ambil. Kalau kamu nggak butuh, ya it's depend on you. Karena kenapa? Untuk bisa masuk di sini butuh usaha. Karena kenapa? Setiap impian itu butuh perjuangan. Dan setiap perjuangan butuh pengorbanan. Berkorbanlah untuk impianmu. Jika tidak, impianmu bakal jadi korbannya. Sama sekali tidak ada ruginya untuk menambah amunisi kamu untuk bisa lolos PTN. Karena Kuiper bukan untuk nambah, bukan untuk melatihkan, tapi untuk nambah. Karena kenapa? Penyesalan selalu datang di akhir. Yang kamu bisa lakukan sekarang adalah apa? Cuman usaha, invest sebesar-besar mungkin. Dan insya Allah kamu gak bakal rugi. Ketika teman-teman kamu yang lain gak tahu cara cepat, kamu tahu. Teman-teman kamu yang lain gak digaransiin, kamu digaransiin. Oke? Sekian informasi yang kakak bakal sampaikan. Buat kamu, oke, udah diizinin lagi. Ya udah. Buat kamu yang udah diizinin, sabar, kakak bakal registrasi untuk pembuatan akunnya. Buat kalian yang udah ngechat kakak, silakan kakak tunggu konfirmasinya. Dan buat yang belum ngechat kakak, ya kakak tunggu konfirmasinya juga ya. Ingat, ini terbatas. Chat kakak aja kalau misalnya mau diskusi orang tua kamu ngobrol sama kakak, kasih nomor kakak aja. Itu link absensi kakak udah kirim lagi. Silakan kalian isi sebelum kalian keluar. Oke? Semoga informasi yang kakak sampaikan bermanfaat buat kalian. Ahmad Syarif, kakak minta tolong update-nya besok paling lambat jam 12 siang untuk pengerjaan tes minat bakatnya. Oke? Kakak mohon maaf. Oke, Kak. Kalau misalnya ada salah-salah kata dari kakak nggak tahu tadi itu kendala jaringan atau kayak gimana. Ya, semoga tidak menyinggung perasaan kalian. Kakak mohon maaf juga kalau ada salah-salah kata dari kakak. Oke? Semoga informasi yang kakak sampaikan bermanfaat buat kalian. Kakak tunggu konfirmasinya. Oke? Sekian dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih banyak, Kak.